اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dusurakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawba wa ya ahlal nur. Alhamdulillah, nastami' ya, kita berkumpul dalam iftitah majlis bulanan kita dalam kitab Sulamut Taufiq punya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Husaini Al-Ba'alawi, yang mana ta'lim atau menghadir majlis ta'lim begitu banyak keutamaan baik dalam Al-Quran ataupun dalam ahadits. Banyak sekali ya, dan sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, para habaib kita, ya sudah cukup sepertinya untuk memotivasi membuka pembelajaran kita. Karena kita berada di tanggal 10 Mei yang mana nanti Idul Adha tanggal 27 Mei kalau tidak salah ya, berarti 17 hari lagi. Alangkah baiknya kita sekadar menghangatkan pembahasan kita yang berkaitan dengan kurban saja. Ya, harusnya kalau dalam dalam kitab Sulamut Taufiq kita masuk dalam dalam memandikan jenazah. Ya, nah itu dalam Sulamut Taufiq. Karena memang sebulan sekali pembelajaran kita bertepatan nanti dengan Idul Adha, sedikit kita ulas yang berkaitan dengan dengan kurban saja. Ya, sebagai menghangatkan ya, agar nanti mungkin bagi yang berkurban Allah kasih luas rezekinya, ya, beramal beribadah dengan dasar ilmu. Karena penting ya, beribadah harus dengan dasar ilmu. Karena jangan sampai seseorang beribadah tanpa dasarnya, tanpa ilmu. Makanya Imamul Haddad dalam salah satu kitabnya menerangkan orang yang beribadah, beramal tanpa dasar ilmu, maka mafsadatnya, rusak amalnya lebih banyak daripada maslahatnya. Orang nggak sadar, terkadang melakukan amalan ibadah batil, karena dia nggak tahu, dia nggak sadar, dianggap sah-sah saja. Nah itu pentingnya orang tahu ilmu, apalagi nanti kurban, ya. Nah itu kurban karena mereka dikit lagi, kurang lebih hampir 2 minggu lagi, 2 minggu lebih dikit. Insya Allah kita kaji sedikit yang berkaitan dengan udhiyah atau dengan kurban. Yang mana kurban ini termasuk disunahkan, ya, termasuk disunahkan kurban itu. Kan ada sebagian juga mewajibkan, sebagian mazhab. Tapi indana Asy-Syafi'i mensunahkan hukum kurban. Nanti dibagi, ada hukumnya sunnah muakkad, ada sunnah ain, bahkan terkadang bisa jadi wajib, ya. Dan nanti kita akan uraikan satu persatu. Yang mana kurban itu apa? Apa itu kurban? Kurban itu menyembelih, ya, menyembelih hewan. Jadi kalau kita paling enak salah satu yang kita baca kitab Busok Karim, enak sekali muka di Mahadromiyahnya itu. Dengan Busok Karim sarahnya yang berkaitan dengan kurban, masya Allah. Enak itu kitab, ya. Nah ini kita hanya merangkum saja karena kalau mau kita kaji terlalu panjang, waktunya nggak cukup. Ya, hanya pengertiannya saja yang mungkin perlu kita ketahui bahwasanya apa itu kurban? Ya, kurban adalah suatu ibadah, ya, suatu bentuk ibadah menyembelih hewan kurban. Di kapan? Yang dilakukan pada hari min yaumil id, pada hari Idul Adha sampai akhir ayami tasrik. Yang tujuannya apa? Tagaruban, sebagai bentuk pendekatan diri ilallah Ta'ala, sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban itu ya tadi nama ibadah kurban berarti menyembelih.
hewan apa saja yang memang diperbolehkan untuk kurban hanya 3 saja. Ya, yang dimaksud hewan kurban hanya 3 saja, yaitu baik unta, sapi atau yang semaknanya seperti kerbau, dan terakhir kambing atau domba. Ya, itu yang diperbolehkan. Adapun selain 3 hewan ini tidak diperbolehkan. Walaupun memang ada dalam kitab Hasyiah Baijuri seperti menukil dalam mazhabnya Ibn Abbas, ya, bahwasanya boleh berkurban dengan unggas. Ada pendapat begitu. Ya, walaupun itu tidak mu'tamad, yang mu'tamad hanya 3 saja. Tapi sebagian, kata Al-Imam Baijuri dalam kitabnya, sebagian bahwasanya ada pula yang menganjurkan bagi yang belum bisa kurban dengan unta, sapi ataupun kambing, maka boleh pakai apa tuh? Boleh pakai ayam. Tapi itu pribadi aja itu. Kalau nggak mampu untuk 3 itu, ya, walaupun itu sebenarnya nggak mu'tamad, tapi ada fatwa, ya, diterangkan ada boleh begitu. Ya, tapi jangan mentang-mentang nggak mampu beli 3 hewan itu, beli ayam ke panitia, ini mau kurban, dia jangan. Jadi fitnah nanti. Ya, kalau begitu mah kurban sendiri aja ada di rumah begitu. Ya, jangan bawa ke panitia, ini saya mampunya ayam doang, ayam aja. Jangan deh. Karena mungkin nanti jadi di sesuatu pemandangan yang aneh, apalagi yang memang nggak mempelajari khilafiyat. Nah, itu nanti akan jadi aneh, jadi sesuatu yang asing. Baiknya jangan, kecuali kalau pihak pribadi nggak mampu, tahun ini pengen kurban nggak mampu beli hewan 3 tersebut, ya sudah, pakai pendapat tersebut yang memperbolehkan. Nah, tapi ini bukan dikonsumsi awam, ya. Nanti awam khawatirnya nggak mau beli kambing lagi tuh, maunya beli ayam aja, dicari yang murah. Jangan. Terkadang aja nyari kambing yang paling murah, kadang-kadang yang belum cukup umur, yang penting kurban. Nah, ini kan bahaya. Makanya baik-baik jangan deh, ya. Ini karena kita taklim, bima kami taklim, ya, kita terangkan. Nah, itu pada kondisi-kondisi tertentu saja. Baik. Nah, dasar lain mana lagi? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, salatlah kamu untuk Tuhanmu, salat Idul Adha, wanhar, kemudian berkorbanlah. Dalam dalam suatu riwayat, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mendoa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahin agranain, yang mana Nabi itu berkorban dengan apa tuh? Dengan domba yang putih, ya, yang bertanduk agranain, yang mana dzabahuma biyadihi, Nabi menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Nah, ini juga kadang-kadang nih, ya, jangan jangan dia nggak mau nyembelih ngomongnya aneh nggak tegaan. Emang Nabi tega? Jangan. Kalau bilang kagak mampu, bilang aja nggak mampu. Dia bilang nggak tega. Aneh nggak mampu atau aneh takut begitu. Jangan bilang aneh nggak tega orangnya. Nabi aja nyembelih sendiri. Nabi. Jadi bahasanya jangan bilang, baiknya kalau menurut Al-Faqih pribadi jangan bilang nggak tegaan. Ya, baiknya ya bilangnya aneh nggak berani, belum terbiasa. Nah, kita aja lebih baik. Kalau nggak tega nanti ada takutnya, ada image. Memang Nabi menyembelih berarti Nabi tegaan orangnya. Nah, kan jadi salah persepsi. Ya, ini pribadi lebih baik ungkapan kalau begitu, aneh belum terbiasa. Walaupun teorinya mampu tapi belum terbiasa. Ya, atau apalagi takut. Nah, itu silakan aja. Atau masih belum mau. Nah, ya, nah, jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa enggak tegaan lah, inilah itu sih. Nanti khawatir image-nya agak berbeda nanti tanggapan Nabi nanti raja tega lagi. Nah, kan begitu. Nah, itu kan dia kurang, menurut Al-Baqir pribadi kurang etis gitu ya. Nah, baik. Kemudian apa ketika Nabi menyembelih dzabah biyadihi, dikatakan apa? Wasamma wa kabbara wa doa rijlahu ala sifahihima. Nabi ketika menyembelih membaca bismillah, ya, kemudian bertakbir. Nah, itu. Di sini bahwasanya
membaca bismillah tuh. Ya, bahkan gimana? Apakah baca bismillah menjadi syarat untuk menyembelih? Enggak. Bismillah termasuk sunnah. Adab menyembelih baca bismillah, takbir, salawat. Walaupun tidak wajib, tapi makruh. Kalau enggak baca bismillah, sebagian ulama mengatakan makruh. Baiknya kalau menyembelih baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Kan ada juga tuh yang berpendapat kalau enggak baca bismillah itu jadi bangke. Ada tuh yang mengatakan kalau orang nyembelih enggak pakai bismillah katanya hewannya jadi bangke. Nah kagak. Karena bismillah dalam indana mazhab kita bukan wajib tapi sunnah. Meninggalkan makruh dan tidak menjadikan apa tuh keabsahan dalam memotong, karena wajib potong apa? Wajib memotong. Al-hulqum wal khanzar yang terputus. Kerongkongan sama tenggorokannya yang diputus. Begitu. Paling afdal lagi sunnah lagi wal wadajain. Apa dajain dah? Ini dua apa namanya? Dua urat yang di sini sekalian putus. Nah itu. Bagusnya begitu. Kalau kelebihan gimana tuh kalau sampai putus semuanya? Enggak sampai haram, makruh saja. Tapi sah dalam penyembeliannya. Baik gitu ya. Nah, itu dalam apa? Dalam berkurban. Nah. Ya. Apa hikmahnya dalam berkurban sebenarnya? Ya hikmahnya sama seperti disyariatkan zakat fitrah di hari raya Idul Fitri. Apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin di Idul Adha. Hikmah daripada maksudnya apa? Biar bersama-sama, senang bersama gitu. Yang enggak dapat kurban, misalnya fakir, fuqara, wal masakin enggak mampu kurban, setidaknya juga dapat menikmati daging kurban. Itu biar dapat menikmati bersama. Begitu. Ya. Kemudian nah tadi hukum-hukum berkurban. Hukum berkurban ada 3. Yang pertama hukumnya sunnah kifayah. Yang kedua sunnah ain, ya muakkad. Yang ketiga ya hukumnya yang ketiga wajib. Yang ketiga wajib. Yang pertama hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah bagaimana tuh? Berarti sunnah bagi satu keluarga. Ya, satu keluarga misalnya dari 5 orang. Ya, enggak mampu untuk beli sapi. Mampunya beli apa? Beli kambing untuk tahun ini, enggak apa-apa. Potong dah tuh kambingnya. Nah, terus bagaimana? Gugur kesunahan bagi yang lain. Tapi pahalanya tetap hanya bagi yang kurban saja. Yang lain yang enggak kurban enggak dapat. Ya, tapi kalau yang kurban dapat hanya gugur kesunahan bagi yang lain. Yang pahalanya bagi yang berkurban. Tapi ada pendapat sebagian ulama mengatakan yang lain pun tetap dapat pahala. Ya, bukan berarti yang tetap menurut sebagian ulama tetap dapat pahalanya sebagaimana yang kurban. Itu ada pendapat yang menerangkan seperti itu. Kemudian nah kalau misalnya untuk pahalanya boleh. Kan ada kan orang yang mengatakan satu kambing buat satu keluarga itu boleh. Jawab, ya kalau pahalanya tasrik fi thawab boleh-boleh saja. Menyertakan pahalanya buat bulan boleh. Tapi kalau buat atas nama hanya 1 orang. Kalau kambing itu. Nah, bagaimana dengan sekolah? Ya kalau sekolah kan sifatnya hanya mendidik. Ya, memang itu bukan kurban secara syar'i, ya kurban inilah. Mendidik saja, melatih mereka untuk berkurban, tidak masalah. Ya, tapi memang guru-gurunya perlu menjelaskan bahwasanya ini kolektif ini untuk satu kambing tidak sah. Jadi sifatnya hanya kurban biasa, hanya untuk mendidik. Nah itu silakan. Ya, tapi perlu dijelaskan juga. Takutnya kalau nggak dijelaskan dari awal, nanti jadi pemahaman mereka boleh satu kambing rame-rame. Nah itu perlu ada penjelasan di awal biar nggak salah persepsi seperti itu. Nah, kemudian Nah tadi yang dikatakan kurban, ya bahwasanya untuk satu
keluarga, sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah untuk satu keluarga. Yang disebut satu keluarga ini siapa? Yang disebut satu keluarga ini adalah orang-orang yang dinafkahi, walaupun bukan nafkah wajib. Jadi misalnya seorang bapak punya istri, punya anak, ya, ini kan wajib dinafkahi ini. Nah, itu namanya satu keluarga. Kalau dia sudah lepas, contoh anaknya udah dewasa, laki udah balik, udah dewasa, udah mampu, maka tidak dimasuk sini. Dia sudah punya kemampuan sendiri, dia motong sendiri. Iya, motong sendiri sunnatul ain. Nah, kalau sunnah kifayah itu orang masuk kata keluarga ini orang yang memang masih wajib dinafkahi ataupun orang yang dinafkahi walaupun bukan nafkah wajib bahasanya. Ya, itu namanya baru satu keluarga dalam sunnah kifayah di sini kurban. Nah, kalau udah gede, udah dewasa, udah kerja, punya kemampuan sendiri, ya kurbanlah. Buat dia sunnatul ain. Sebenarnya kurban ini wajibnya berapa? Sekali seumur hidup apa setiap tahun? Hah? Wajibnya maaf, sunnahnya kurban setiap tahun apa sekali seumur hidup? Setiap tahun. Sunnatul ain itu sunnahnya setiap tahun karena Nabi pun kurban setiap tahun. Jadi kalau kita kurban sekarang, tahun depan ada rezeki, kurban lagi tidak masalah. Kurban lagi tidak masalah. Kemudian jadi satu perdebatan, mana lebih afdal, kurban atau sedekah dengan jumlah nominal yang sama. Contoh saya mau sedekah, pas hari itu memang hari yang disunahkan untuk kurban. Waktunya, mana lebih afdal, kurban atau sedekah? Walaupun nominal sama, ini ada uang 3.500.000, cukup buat beli 1 ekor kambing. Ada dua pilihan antara sedekah atau kurban, maka ketika itu afdalnya kurban. Ya, kecuali kalau ada perihal mendesak, ada urgennya, ya baru. Nah, tapi kalau tidak ada hal yang mendesak, maka kurban afdal karena tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai dari kurban daripada berkurban menyembelih hewan. Itu yang ibadah yang Allah sukai. Baik. Jadi kembali lagi sunnahnya apa tadi? Sunnahnya per tiap tahun 6. Kemudian dikatakan tadi yang kedua sunnah muakkad, sunnah ain. Yang kedua sunnah ain muakkad berarti per individu sunnahnya. Per individu bagi setiap individu hukumnya sunnatul ain. 6. Berarti sunnah kapan? Sunnahnya setiap tahun, dianjurkan setiap tahun, walaupun dia sedang berangkat haji tetap. Walaupun dia sedang berangkat haji tetap disunahkan ya, tapi memang dengan beberapa syarat. Apa? 1, Islam, jelas. Berarti kalau orang non muslim berkurban, sah kurbannya? Enggak. Karena syarat berkurban harus muslim atau muslimah. Ya, kenapa begitu? Karena kan kurban itu ibadah. Dan dia butuh dengan niat. Niat itu syaratnya niat apa? Islamunawi. Syarat pertama dalam niat adalah yang niat itu harus seorang Islam. Kalau dia bukan muslim atau muslimah, maka tidak bisa niatnya. Berarti orang non muslim tertutup pintu di situ. Tapi yang mau kurban ya sudah dia hibahin saja kepada orang muslim. Nanti orang muslim membuat kurban, tapi bukan atas nama dia. Karena memang kan banyak serangan ya. Ada non muslim ya dia pengen berbagi berkurban ya memang kembali lagi. Memang syaratnya harus muslim. Kedua apa syaratnya? Mukallaf. Balik dan berakal. Pertanyaannya, berarti kalau anak kecil sah gak kurbannya? Sah. Tapi belum gugur kesunahannya. Kalau anak kecil belum tamis, maka niatnya siapa? Yang melangsungkannya, walinya. Kalau dia belum tamis. Kalau dia udah tamis, dia boleh melangsungkan tuh. Melangsungkan daripada amal ibadahnya.
tapi tetap dia belum gugur kesunahannya. Yang gugur sunnah siapa? Yang gugur sunnahnya itu kalau sudah balik. Karena kan 3 syaratnya tuh. Umumnya ibadah wajib atau ibadah sunnah, umumnya 3 dasar yang harus terpenuhi. 1 Islam, 2 balik, 3 akil. Islam, balik, dan berakal. 3 poin ini harus terpenuhi. Menjadi syarat keabsahan. Daripada apa? Daripada atau menggugurkan daripada yang wajib ataupun yang sunnah. Kata ya. Berarti kembali lagi, saat saya pengen kurban, tapi buat anak saya. Buat anak saya yang masih kecil. Terus pakai uang siapa? Uangnya pakai uang saya, boleh. Anak kecilnya bagaimana? Belum balik Ustaz. Kamu yang niatin berarti buat anak kamu. Karena anak yang belum balik belum cukup nih niat. Ya, yang belum tamis belum cukup nih niatnya. Begitu ya. Nah, itu harus. Nah, kalau misalnya syaratnya apa lagi? Syarat dikatakan dia wajib, ya mampu pasti. Mampu. Islam, balik, berakal. Iya. Untuk belinya finansialnya belum ada. Berarti belum mampu. Ya. Nah, yang dikatakan mampu itu bagaimana? Kalau dia memiliki harta lebih dari yang diperlukan untuk menafkahi dirinya, dan ya apa yang wajib ya nafkahi, baik makanan, minuman, tempat tinggal dan lain-lainnya. Kapan? Selama hari raya dan hari raya tasyrik. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika hari H sampai hari 3 hari setelahnya, ya gimana? Dia berapa kebutuhannya? Kebutuhan saya per hari 50.000 misalnya. Untuk 3 hari dan 4 hari ke depan berarti total 200.000. Misal ya, sebagai kita bisa. Berarti kalau dia mau beli apa? Kalau dia mau beli kambing misalnya, ya maka sisanya uang itu masih ada 200.000 minimal. Sekarang saya nggak ada Ustaz, paling ya sisa tinggal 50.000 doang. Kalau saya mau beliin, ya berarti dia belum mampu berarti dia. Ya, berarti dia belum mampu. Gak usah memaksakan. Kalau belum mampu. Bahkan tadi kalau saya belanjakan kambing, sisa dia cuma 50.000. Makan buat hari ini besok, Allah deh. Allah. Yang enggak, maka patokannya mampu itu hari H, hari 10, 11, 12, 13 ya, dikali berapa kebutuhannya per hari. Ya, maka uang untuk membelanjakan kambing lebih dari kebutuhan 4 hari itu. Baru dikatakan dia mampu, boleh silakan dia belanja tuh, dia kurban begitu. Ya. Cuma memang kurban masih dipaksain. Bakal kurban kalau nggak dipaksain mah nggak mau kurban. Harta duitnya banyak, ada duitnya banyak. Karena apalagi orang udah cinta dunia. Dulu saya di Walid, Abi Salim Syatir rahimahullah rahmatan wasi'ah, dia tuh bercerita ada orang saking cintanya sama dunia, ada beliau menceritakan itu. Tapi orang itu nggak berani melawan syariat, tapi cinta dunia. Gimana caranya? Dia kaya sekali. Jadi kalau pengen ngeluarin zakat, kalau ingin zakat, dia berpesan, tolong kalau kamu sedang ngeluarin zakat saya, tolong ikat saya di tiang. Karena kalau kamu nggak ikat saya, pasti saya berontak, saya akan ambil harta saya. Nggak mau tuh, saking cintanya dunia. Gitu. Beliau bercerita begitu. Jadi diikat dulu, tapi masih mau zakat, tapi diikat dulu, tapi sambil berontak gitu. Ya Habibi, semuanya. Ya kurota ini. Gitu. Oh ini harta aku, ini usaha aku, ini kekasihku. Wah kayak ini bahasanya udah nggak mau lepas duit tuh dia tuh. Cuma dia pesan gitu. Tolong orang kalau udah cinta doang sampai begitu. Ya, sampai pelitnya, sampai uangnya dikeluarin, sampai dia berontak. Nah tapi bagusnya dia masih diikat ya. Kata Abi Salim Syatir, ada mode-mode orang kayak gitu ya. Nasafal habis na'udzubillah. Kata, "Na'am, ala kulli hal." Nah, itu ada model-model begitu. Baik. Itu tadi yang kedua hukum. Yang ketiga hukumnya wajib. Wajib itu kapan? 1, wajib itu bisa terjadi dengan 2 sebab. 1, kalau dinadarkan jelas. Dia bernazar,
bahwasanya dia apa? Bahwasanya dia ingin pengen berkorban, maka jatuh tuh. Ya, jadi wajib korban. Emang bedanya apa korban sunnah dan wajib? Beda. Kalau korban wajib disedekahkan seluruhnya, tidak boleh diminta. Kalau korban sunnah masih boleh diminta sebagiannya. Minta sebagiannya, sepertiganya paling maksimal deh, jangan lebih dari itu. Lebih dari itu suruh motong sendiri deh. Gitu. Baiknya mah kalau orang kurban, baiknya ambil dikit aja hatinya atau segumpal daging buat dimasak tabarukan. Selebihnya bagaimana? Sedekahin. Itu baiknya begitu. Ya, jangan apa? Jangan apa itu? Dia ambil, saya minta ya paha depan, paha belakang, pahala. Wah elah, motong diri aja. Motong diri aja ngerepotin panitia itu mah. Gitu. Sisanya panitia, sisanya tinggal kebanyakan dia mintanya. Saya minta 15 kantong, 20 kantong lah ilah. Ya. Jadi aja 25 kantong. Kadang-kadang manusia kalau begitu ada model begitu semua motong diri begitu. Nah, ya jadi kembali lagi. Jadi motong baiknya begitu. Dan kalau nazar nggak boleh, nazar nggak boleh minta. Itu nggak boleh minta buat dia atau kalau keluarganya gimana? Maka nggak boleh juga sama. Orang yang dia nafkahi pun sama. Dia nggak boleh ngambil, keluarganya yang wajib dia nafkahi pun nggak boleh ngambil. Terus bagaimana? Ya udah, kalau begitu beli aja, repot banget. Beli aja. Yang itu sedekahin buat orang, beli berapa sih ya? Kalau dia mau pengen ngapain gitu ya. Gitu. Itu baiknya begitu. Yang kedua, jadi wajib kalau ditakyin. Takyin itu bagaimana? Ya ditentukan hewan kurban. Contoh misalnya dia berkata ini hewan korban saya. Ya, atau ini hewan korban saya, atau ini kambing saya jadikan untuk korban atas nama saya. Itu ucapan wajib tuh. Ya, hati-hati itu ucapan wajib. Walaupun nanti ada pendapat lain yang mengatakan kalau sekadar informasi aja mah enggak. Tapi yang muktamad jatuh wajib. Makanya baiknya hati-hati. Ketika ingin bilang korban sunnah, bilang korban sunnah. Ini korban sunnah saya, gitu. Jangan ini korban saya. Jatuhnya itu wajib. Kalau wajib nggak boleh diminta. Kalau korban sunnah masih boleh diminta. Nah itu bedanya adalah korban wajib dan korban sunnah. Nah kemudian perihal kurban tadi. Nah, kurban abdolnya bagaimana? Abdal kurban 1 ekor. Kalau 1 ekor onta buat 1 orang, atau 1 ekor sapi buat 1 orang, boleh gak? Boleh. Ya, paling maksimal berapa? 7. Enggak boleh lebih dari 7. Kalau 1 sapi buat 1, abdol itu. Lebih abdol daripada 7 ekor kambing. Berbeda halnya kalau 1 sapi buat 7 orang dengan 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih abdol daripada 1 sapi. Tapi kalau 1 sapi buat 1 orang yang harusnya 7, dia dengan 7 ekor kambing, 1 sapi lebih abdol. Begitu ya. Gitu. Nah itu. Nah kalau untuk misalnya ada yang akekah, boleh gak akekah? Korban sekalian akekah. Ini belum akekah sekalian boleh. Menurut pendapat Imam Ramli, memperbolehkan akekah plus kurban. Hanya saja nanti korbannya dimentah, dikasihnya, jangan dimatengin. Kan kalau akekah biasanya bentuk mateng tuh ya. Nah mateng itu wajib gak akekah mateng? Enggak, sunnah. Ya bentuk dimatengin, dimasak sunnah dalam akekah, enggak jadi wajib. Tapi kalau kalau korban wajib mentah dikasihnya. Nah kalau gabung akekah sama kurban, ya berarti nanti kasihnya mentah. Jangan dimasak juga tuh. Ya, kadang-kadang kalau orang korban belum dikasih, panitia yang motong udah inisiatif potong masak buat makan nanti. Lah belum dikasih itu, enak aja. Ya, pastiin dulu. Kadang-kadang mau potong aja, ini buat makan panitia nanti. Jelasin dulu tempatnya, siapa kasih ke siapa di mana gitu. Kalau dia orang mampu, nah kalau orang mampu
itu sifatnya hadiah. Boleh dia masak, nanti selepas itu boleh dia sedekahkan lagi. Tapi kalau yang diberi orang nggak mampu, maka sifatnya apa? Tamlik, memberikan kepemilikan. Jadi kalau orang nggak mampu, boleh sama dia dimakan, boleh. Kan kadang-kadang dapat banyak tuh. Aneh mau jual sebagian. Kalau orang nggak mampu, boleh. Ngejual daging kurban. Kalau orang nggak mampu. Tapi kalau orang mampu nggak boleh. Ya, hanya buat dia saja atau dia sedekahkan misalnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau saat saya korban atas orang yang meninggal, datang ke panitia, saya korban buat atas nama orang tua saya. Kalau saya mah udah tahun kemarin. Sekarang buat atas nama orang tua saya yang udah meninggal. Ya, nah tanya dulu tuh. Dulu orang tuanya ya wasiat apa enggak? Pernah ngomong enggak dulu semasa hidupnya berwasiat kalau umur enggak ada pengen dikorbankan. Ketika meninggal, oh enggak ada. Nah kalau enggak ada berarti enggak sah. Orang meninggal dibuat kurban. Kita berbicara mazhab ya, alam mu'tamad. Kecuali nanti memang sebagian mazhab ada pendapat lain memang. Maka ada yang sah. Cuma mazhab kita enggak sah. Kita lebih baik pakai yang hati-hati. Ya, gini aja kalau mau korban atas nama yang hidup, yang ada pahalanya atas apa? Dihadiahkan buat orang tuanya, ya. Nah, israk fi thawab boleh-boleh saja. Pahalanya dibagi-bagi buat rame-rame buat orang tuanya, nah gitu. Tapi atas nama orang tua enggak boleh. Yang udah meninggal kalau tanpa wasiat. Nah, kalau misal saat saya pengen kurban atas nama sahabat saya masih hidup, ya, terus bagaimana syaratnya? Ya izin dulu. Jangan saya pengen korban sama kerabat saya atau sahabat saya, enggak pakai izin, enggak sah. Ya, nah itu ya. Jadi hati-hati, izin dulu. Nah, kalau ingin kurban atas nama siapa? Nama kerabatnya, sahabatnya. Begitu. Kita berbicara yang mu'tamad, enggak berbicara yang pendapat. Walaupun sebagian pendapat ada yang memperbolehkan. Ya, kalau kita pengen lihat pendapat, mah pendapat banyak. Seperti itu. Cuma kita pakai pendapat yang paling hati-hati, ya enggak boleh. Enggak sah. Jadi perlu kalau ibadah mesti hati-hati. Baik. Kemudian juga untuk yang hewan kurban, ya kriteria hewan kurban juga mesti terpenuhi. Jangan asal murah aja. Ada sapi murah tuh. Murah iya. 18 juta sapi. Oh elah. Umurnya udah enggak apa-apa, yang penting enggak apa-apa. Jangan. Umurnya mesti dilihat. Nah, kalau ada umurnya berapa? Kalau onta 5 tahun. Hitungannya hijriah ya, bukan masehi. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing kacang, kambing kacang 2 tahun. Kalau domba boleh 1 tahun atau 6 bulan, tapi udah kupak gigi depannya tuh. 6 bulan domba boleh, tapi udah kupak. Kalau belum kupak minimal 1 tahun itu ya. Nah itu mesti dan syaratnya juga jelas ya, jangan ada cacat, penyakit. Ya nggak boleh tuh. Kenapa? Karena ya nanti bisa mengganggu mengurangi kuantitas dagingnya. Makanya nggak boleh yang cacat-cacat gila misalnya. Gila berpenyakitan seperti skabis, kudis misalnya. Ya, kan ada hewan-hewan tuh ya. Nah itu jangan. Atau buta kedua matanya, pincang yang parah itu ya. Nah, atau sakit yang menyebabkan menjadi kurus ya badannya. Nah itu jangan tuh. Nah, jangan sampai ya. Atau misalnya ya tadi berpenyakitan ya. Nah itu nggak boleh. Nah kalau pengen idealnya tuh kalau kurban itu bagusnya apa? Yang segi warnanya yang paling bagus adalah putih bersih. Ingin nyari kurban, cari yang putih bersih. Itu idealnya, afdalnya begitu. Kalau nggak ada yang kuning, ya. Kalau nggak ada juga putih keruh atau abu-abu. Kalau nggak ada juga yang merah, atau berwarna campuran putih hitam, gitu. Atau yang terakhir berwarna hitam. Ini urutan. Karena terkadang kata Allah alam yakil dikatakan
warna itu juga warna kulitnya atau bulunya terkadang mempengaruhi kualitas dagingnya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Makanya ada hikmah di balik warna-warna yang paling baik untuk kita berkurban. Warna-warna lain juga boleh. Apakah mesti jantan? Kurban itu enggak. Boleh jantan, boleh betina. Tapi afdalnya jantan. Emang kalau jantan selalu dikorbankan. Laki-laki dikorbankan ya. Aduh, Masya Allah. Nah. Itu kalau untuk apa tuh? Untuk korban. Kemudian apa lagi? Untuk niat. Ya, niat korban bagaimana? Jelas ya, niat korban hukumnya wajib. Jika korbannya korban sunnah wajib. Gimana cara niatnya? Nawaitu sunnat tadhiyah bihadhihi lillahi ta'ala. Saya niat berkorban sunnah ya dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya. Nah bagaimana kalau kurbannya kurban yang dinadarkan? Kalau kurbannya kurban dinadarkan ya tidak wajib dia. Tapi dengan syarat kalau emang itu udah ditain. Ini hewan kurban saya atau saya bernadar dengan hewan kurban ini. Udah ditain nih, ya udah nggak perlu niat lagi tuh. Kecuali kalau nggak ditain ya, nah kalau nggak ditain nanti dia niat ketika mau menyembeli. Jadi kalau kurban sunnah niatnya, boleh niatnya di awal, boleh diwakilkan niatnya kepada yang menyembeli. Ya, niatnya di awal boleh, sama seperti tafriquz zakat ya. Zakat kan niatnya boleh di awal kan, atau ketika dia nanti sedang memberi, sama kayaknya. Kurban juga, kurban sunnah boleh di awal atau nanti ketika menyembeli. Nah itu ditaukil tuh kepada yang motong tuh. Saya wakilkan ya, saya wakilkan kurban memotong hewan ini kepada Anda seperti itu. Atau kurban sunnah saya kepada Anda seperti itu. Itu ada taukilnya. Nah kalau kurban, kalau perempuan bagaimana yang motong? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, perempuan motong. Hanya saja sunnahnya diwakilkan laki-laki. Karena biasa sifatnya perempuan umumnya lemah. Nggak bisa melihat darah. Ya, nah makanya baiknya laki-laki. Memang sunnahnya. Nah kalau kurban dengan apa? Dengan binatang apa? Hamil. Gimana statusnya tuh? Korban dengan yang hamil, gimana statusnya? Ya, mengurangi kuantitas daging atau tidak? Ya, ada sebagian di Bukhari mengatakan tidak sah. Kalau itu ternyata hamil, khawatir mengurangi kuantitas daging. Nah, maka apa? Kan kadang-kadang ada kan ya orang kurban tahu ada bayinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian waktu penyembelian bagaimana? Nah, waktu penyembelian tanggal 10-nya. Tanggal 10 setelah terbit cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Tapi dikatakan apakah mesti setelah khutbah? Enggak. Afdolnya iya. Tapi apakah mesti setelah khutbah? Enggak, sebelum khutbah juga boleh. Asal udah cukup setelah terbit waktu untuk seandainya terbit jam 6. Kemudian setelah itu 2 rakaat sama 2 khutbah. Butuh berapa menit misalnya? Oh butuh 7 menit. Berarti jam 6:07 udah boleh tuh. Kalau sekarang kan biasanya jam 6:30 ya. Atau jam 7 misalnya. Udah kelewatan banyak tuh. Ya, makanya boleh-boleh saja kurban sebelum sholat. Ya, tapi memang afdalnya setelah sholat. Makanya fasholli li rabbika wanhar. Baik. Ya. Nah itu waktu. Sampai kapan batasnya? Sampai terakhir Ayyamut Tasyrik tanggal 13. Nah kalau ini panitia ketitipan nih kurban apa ya? Kurban wajib sampai tanggal 13 sampai malamnya belum dipotong jadi kodok tuh. Tapi kalau kurban sunnah jadi nggak sah. Panitia tuh tanggung jawab tuh. Apalagi kalau nih datang tiba-tiba tanggal 13, saya mau kurban di sini, wah jangan deh. Bapak aja motong. Yang tanggal 13 misalnya udah terakhir gitu.
datangnya habis asar lagi. La ilaha illallah, Bapak yang motong. Motong diri aja Pak gitu ya. Nah, coba kalau timbang motong dong sih enak ya. Tapi ngesettingnya, nah itu kadang-kadang butuh waktu ya. Nah, baik. Kata itu masalah kurban. Nah, bagaimana? Dan juga kulit-kulitnya hati-hati ya. Masalah kulit hewan, ya tidak boleh tuh disedekah kulit hewan ya. Kulit hewan tidak boleh diperjualbelikan, nggak boleh. Tapi kalau disedekahkan kepada fakir miskin ya boleh. Boleh kalau disedekahkan pada fakir miskin, kulit kurban boleh. Tapi kalau bukan fakir miskin, ke panitia, nah jangan. Nggak boleh juga ke masjid, ya ke masjid nggak boleh juga atau paham ya? Kata atau dia manfaatkan buat diri sendiri, misalnya kurban dia kulitnya diambil buat dimanfaatin boleh silakan. Tapi kalau dijual tidak diperbolehkan atau sebagai upah untuk yang menyembeli juga enggak boleh ya. Kata kenapa? Karena bisa mengulangi bisa menghilangkan pahala kurban. Tapi sah kurbannya sah. Secara sama sah kurbannya, hanya saja menghilangkan pahala kurbannya. Man ba'ajil da udhiyati fala udhiyatalah, kata Nabi. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka ia tidak mendapatkan pahala kurbannya, begitu. Baiknya jangan. Nah, kemudian kesunahannya apa? Sunah-sunahnya. Nah, sunah-sunahnya ke dalam berkurban ya jelas baca bismillah ya, baca takbir. Setelah baca bismillah berapa kali? 3 kali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan menghadap kiblat. Baru potong. Dan usahakan kalau potong itu jangan hewan-hewan lain dideketin, jangan. Tapi dijauhin biar enggak mendengar. Takut stres hewannya dengar rintihan. Dan usahakan sunnah apa lagi? Dipertajam alat sembelihnya biar nggak menyakiti hewan. Makanya Nabi ngajarin luar biasa deh. Nabi pengajarannya luar biasa. Ya, sampai menyembelih hewan aja biar nggak menyakitin dipertajam dulu. Ditajamin dulu ya biar cepet ya, nggak lama, nggak menyiksa nggak menyiksa daripada hewan kurbannya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian membaca doa menyembelih. Nah, nanti ada etikanya ya. Seperti menjatuhkan hewan kurban juga hati-hati itu. Kadang-kadang kalau kurban kakinya jangan sampai patah, takutnya patah sebelum kurban. Patah tuh, nah tuh hilang dah tuh. Enggak bisa dibuat kurban. Jadi hati-hati, kadang-kadang kurban dibawain anak kecil, kadang-kadang ditunggangin dibuat anak kecil emang. Emang kecil suka. Nah, ada panitia yang diamanahkan untuk menjaga, ya benar-benar kalau anak-anak kecil ditunggangin dan dilarang, takutnya dia patah, repot urusannya nanti. Ya, panitia tanggung jawab nanti terus. Gitu ya, hati-hati makanya ya. Nah, baca doanya juga tuh, Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni. Nah, ya, bagi orang yang ingin kurban, sunahnya jangan memotong-motong dulu tuh kukunya, ya, kumisnya, jenggotnya, apapun yang ada di tubuhnya. Nah, jangan dipotong-potong dulu. Nah, jika baiknya menyembelih sendiri. Jika dia mampu, kembali lagi, jika dia mampu dan berani, bukan karena apa tadi? Enggak apa tuh? Saya enggak tegaan. Enggak tegaan. Jangan bilang enggak tegaan. Nabi aja nyembelih sendiri, berarti ya hal itu memang dianjurkan dalam artian memang yang mampu silakan ya gitu ya. Nah, apalagi tuh tadi ya. Nah, kalau perempuan afdal mewakilkannya. Nah, kalau misalnya dia seorang pemimpin daerah suatu tempat, ya, sunnah untuk menyembelih hewan kurban. Ya. Bagi seorang pemimpin itu sunnah hukumnya. Nah, sampai situ ya. Nah, kalau misalnya menyimpan daging kurban boleh gak tuh? Kan kadang-kadang banyak. Makan sehari masih semangat, 2 hari, 3 hari kelayangan kambing mulu. Sopnya kambing, satenya kambing, dikerecek kambing, udah 2 hari naik darahnya. Bagaimana disimpan atau dibuat dendeng? Boleh.
Ya, disimpan boleh, dibuat yang boleh. Nah, ya. Kita, nah, jadi diperbolehkan tuh. Nah, bagaimana kalau misalnya apa namanya? Nah, untuk daging kurban, diperbolehkan diberikan kepada satu orang fakir boleh. Berbeda dengan zakat kan yang masih apa namanya rata taswiyah bainal asnaf. Tapi kalau kurban diperbolehkan buat satu kurban buat satu apa namanya satu kurban satu fakir misalnya diperbolehkan ya. Nah, kemudian juga kurban memakai alat-alat masjid. Nah, hati-hati dia. Satu kurban minjem alat-alat masjid, dia bayar. Sewa. Ya. Atau kurban masjid menyediakan. Loh, kurban itu kesunahannya bukan masjid, orang yang kurban masing-masing. Bukan masjid jadi apa tuh? Ketempuan. Buat apa tuh? Airnya semuanya ya. Kan ada sebagian yang menggunakan airnya ya, ada airnya, ada itu. Walaupun ada khilaf, walaupun ada yang nggak boleh. Kalau itu wakaf, ada lagi yang mengatakan boleh, asalkan dia bayar. Dia bayar itu berapa pemakaian airnya, berapa pemakaian itunya. Ya. Nah, kalau di pekarangan masjid yang itu mengotori masjid ya nggak boleh. Baiknya mah kalau ada tempat, baiknya di luar masjid. Baik. Ya, tapi kalau memang apa namanya masjid khawatir nanti mengotori. Nah, misalnya kita kan enak di sini kan di samping tuh ya, di sana ya di apa namanya itu lapangan sekolah. Sini udah enak. Ada sebagian tempat memang di benar-benar halaman kadang-kadang dipakai juga apa terasnya buat ini. Nah, kotor nanti. Ya kalau ada lapangan baik di lapangan, jika memang punya tempat di lain tempat itu. Nah, baik itu ya, itu yang berkaitan dengan kurban. Nah, ya, mungkin sampai sini penjelasan kita yang berkaitan dengan kurban dan hewan kurban juga daging nggak boleh diberikan pada non muslim, nggak boleh. Harus diberikan pada muslim, begitu ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.